Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua yang kelas 2? Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengawali pelajaran kita hari ini, Ustadz mendoakan kepada kita semua, kepada anak-anak Ustadz, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustadz semua, setelah minggu yang lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester, melakukan ujian, hari ini kita kembali lagi mulai pelajaran kita, dan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama Islam. Nah, pelajaran agama Islam kita hari ini sudah masuk pelajaran 4, yaitu pelajaran 4 ini judulnya adalah perilaku terpuji. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kita akan mulai pelajaran kita tentang perilaku terpuji. Nah, anak-anak Ustadz, ketika kalian berangkat ke rumah, berangkat dari rumah mau pergi ke sekolah, pasti kalian semua izin pamit bersalaman kepada orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perilaku terpuji. Ya. Nah, anak-anak Ustadz, perilaku terpuji ini ada beberapa nama lainnya, atau perilaku terpuji ini juga disebut dengan akhlak terpuji. Nah, akhlak itu artinya perilaku. Nah, akhlak terpuji ini juga disebut dengan akhlakul karimah. Dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Nah, akhlakul karimah artinya perilaku yang mulia, akhlak yang mulia. Kalau akhlakul mahmudah artinya perilaku yang terpuji. Jadi perilaku terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah dan juga disebut dengan akhlakul mahmudah dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini kita akan belajar dalam 3 hal, yaitu mari mengamati ataupun mulahazah, yaitu yang kedua mari memahami tafaqquh, dan nanti yang ketiga di akhir kita akan meringkas ataupun membuat kesimpulan rangkuman materi kita. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, mulahazah, mari mengamati. Nah, di sini coba kamu lihat ada 2 gambar. Ada 2 gambar di sini. Nah, yang pertama ini gambar apa kira-kira? Yang pertama ini adalah gambar anak-anak di sekolah sedang tolong-menolong membersihkan halaman sekolah. Ya kan? Lalu di gambar yang kedua ini ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, abang, dan adiknya sedang berkumpul. Nah, satu keluarga. Nah, inilah gambar yang menunjukkan perilaku terpuji. Gambar pertama perilaku terpujinya adalah tentang tolong-menolong membersihkan halaman sekolah. Lalu di gambar kedua perilaku terpujinya adalah saling menghormati antara keanggota keluarga. Nah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Akhlak terpuji. Nah, ini arti dari akhlak terpuji. Ini arti ataupun definisi dari akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang disukai dan dipuji banyak orang. Jadi itu yang dinamakan dengan akhlak atau perilaku terpuji. Perbuatan yang baik yang disukai oleh orang. Nah, jadi kalau perbuatan kita itu baik, disukai oleh orang, berarti itu adalah akhlak terpuji.
terpuji. Nah, akhlak terpuji yang akan kita pelajari di hari ini adalah yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu yang kedua, hormat kepada sesama anggota keluarga. Lalu yang ketiga, kerjasama dan tolong menolong. Dan berikutnya, hidup bersih dan sehat. Langsung kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu hormat dan patuh. Akhlak terpuji yang pertama yaitu hormat dan patuh. Nah, di sini hormat dan patuh, anak yang soleh harus hormat dan patuh kepada siapa saja? Kepada orang tua, guru, serta kepada sesama anggota keluarga, baik itu kakak, abang, adik, dan lain-lainnya. Nah, hormat dan patuh ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan yang ketiga hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Nah, yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita yaitu ibu dan ayah kita. Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain bahasa Arabnya. Berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibumu. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua inilah yang membimbing kita dan menyayangi kita sejak kita kecil sampai sekarang ini. Ibu yang melahirkan kita, ayah menafkahi kita sehingga kita bisa tumbuh besar seperti ini. Bahkan kata Rasulullah, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita, orang tua kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, mematuhi segala perintahnya. Itu kita berbuat baik kepada orang tua. Bahkan dalam Al-Quran di surah Al-Isra kata Allah, kita dilarang mengucapkan saja kepada orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada mereka berdua, orang tua kita, ibu dan ayah, perkataan Misalnya kita disuruh untuk membeli sesuatu ke warung, kita katakan nantilah bu, nantilah ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita sebagai orang ataupun anak yang patuh kepada orang tua, kita harus berbuat baik kepada orang tua, mematuhi orang tua. Nah, itu yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Lalu yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, guru di sekolah adalah sebagai pengganti dari orang tua kita di rumah. Kalau di rumah orang tua kita ibu dan ayah kita, maka kalau di sekolah orang tua kita adalah bapak dan ibu guru kita masing-masing. Nah, sebagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, guru di sekolah membimbing kamu, mendidik kamu menjadi anak yang pintar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita juga harus mematuhi guru. Ya, harus mematuhi guru. Kalau kita patuh terhadap guru, insya Allah ilmu yang kita dapati dari guru kita itu akan berkah. Nah, bagaimana cara hormat kepada guru? Salah satunya adalah jika kamu bertemu dengan guru kamu, maka jabatlah tangannya, ucapkan salam sambil tersenyum. Salah satu hormat ataupun cara menghormati guru. Lalu yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Kepada abang kita, kakak kita, adik kita, kita harus saling menghormati, ya. Kita harus berbuat baik juga kepada anggota keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik, abang, dan sebagainya. Nah, itu hormat dan patuh. Lalu kita lanjut kepada akhlak terpuji yang berikutnya, yaitu kerjasama dan tolong menolong. Ini juga termasuk akhlak terpuji. Yang pertama, kerjasama. Apa arti kerjasama? Kerjasama itu artinya bekerja secara bersama-sama. Misalnya kita membersihkan kelas,
Kalau kita membersihkan kelas sendirian, maka tugas ataupun pekerjaan membersihkan kelas itu selesainya akan lama. Tetapi kalau kita bekerja bersama-sama membersihkan kelas, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja dan kursi, ada yang menghapus papan tulis, mengutip sampah, dan lain sebagainya, maka pekerjaan membersihkan kelas itu karena dikerjakan secara bersama-sama, maka akan cepat siap. Nah, itulah kerjasama, bekerja bersama-sama. Dengan bekerja bersama-sama, pekerjaan yang tadinya lama siap ataupun membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkannya, kalau kita kerjakan secara bersama-sama, maka akan lebih cepat selesainya. Nah, itu kerjasama. Lalu yang kedua, tolong menolong. Nah, tolong menolong artinya membantu orang lain. Membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Ketika ada orang yang kesusahan, kita tolong dia, kita bantu. Kita berharap dengan pertolongan kita, dengan bantuan kita itu masalahnya atau bebannya sedikit berkurang, sedikit menjadi ringan. Apa contohnya? Misalnya ketika kita belajar di kelas, ada teman kita yang lagi kesusahan. Apa kesusahannya? Contoh misalnya ketika menulis dia tidak ada pensil, jadi dia susah, tidak bisa menulis. Nah, kita melihat itu, maka kalau kita mempunyai pensil 2, kita pinjamkan kepada dia. Nah, artinya kita menolongnya dengan meminjamkan pensil. Kesusahannya yang tadi tidak ada pensil, bisa kita bantu dengan meminjamkan pensil kepadanya. Nah, itulah tolong menolong. Akhlak terpuji yang berikutnya, tolong menolong. Nah, lanjut kita kepada rangkuman materi, khulasah, ringkasan materi kita. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik yang disukai oleh orang lain. Nah, itu yang disebut dengan perilaku ataupun akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang pertama adalah hormat dan patuh. Kepada siapa saja kita harus hormat dan patuh? Yang pertama yang pastinya kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita, lalu kepada guru, dan juga kepada sesama anggota keluarga kita, kakak, abang, adik, dan lain-lain. Nah, cara hormat kepada guru adalah dengan bersikap sopan ketika berbicara. Hormat kepada orang tua adalah dengan berbuat baik kepada orang tua, mematuhi segala perintahnya. Selama perintah orang tua itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, kesimpulan kita pada hari ini tentang kerjasama dan tolong menolong. Nah, kerjasama tadi artinya bekerja secara bersama-sama. Tolong menolong artinya menolong orang lain untuk meringankan bebannya, untuk meringankan masalahnya. Nah, tolong menolong ini dan kerjasama hanya diperbolehkan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita tolong menolong dalam kejahatan tidak boleh. Apa contohnya? Misalnya tolong menolong dalam hal keburukan, misalnya menolong teman untuk menjawab pertanyaan ketika ujian. Tidak boleh, karena ketika ujian kita tidak diperbolehkan untuk memberitahu jawaban kepada teman kita. Nah, itu tolong menolong yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang perilaku terpuji ataupun akhlak terpuji. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan kalian juga bisa membaca materi perilaku terpuji ini di buku pendidikan agama Islam kalian masing-masing. Sampai di sini pelajaran kita, sampai di sini penjelasan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.